Kabar bahagia, Amerika Serikat umumkan pemulihan hubungan dengan Palestina. Pemerintah Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengumumkan pihaknya memulihkan hubungan dengan Palestina dan memperbarui bantuan untuk pengungsi Palestina. Kebijakan ini membalikkan keputusan pemerintahan Donald Trump dan menjadi elemen kunci dalam dukungan solusi konflik puluhan tahun antara Israel dan juga Palestina. Pejabat Duta Besar Amerika Serikat Richard Mills membuat pengumuman tentang pendekatan Biden ini dalam pertemuan tingkat tinggi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diadakan secara virtual. Mills mengatakan pemerintahan Amerika Serikat mempertahankan cara terbaik, yaitu dengan memastikan masa depan Israel sebagai negara Yahudi yang demokratis. Di saat yang sama juga menjunjung tinggi aspirasi sah rakyat Palestina untuk negara mereka sendiri dan untuk hidup dengan martabat dan juga keamanan. Pemerintahan Presiden Donald Trump sebelumnya memberikan dukungan yang belum pernah dilakukan pemerintahan negeri Paman Sam kepada Israel, yaitu mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Seperti diketahui, Donald Trump juga memindahkan kedutaan besar Amerika Serikat dari Tel Aviv, memangkas bantuan keuangan untuk Palestina dan membalikan ketidakabsahan pemukiman Israel di tanah yang diklaim oleh Palestina. Israel merebut Yerusalem Timur dan tepi barat dalam Perang 1967. Komunitas internasional menganggap kedua wilayah itu sebagai wilayah pendudukan. Sementara Palestina menginginkan daerah tersebut sebagai bagian dari negara merdeka mereka di masa depan. Israel telah membangun jaringan pemukiman yang sangat luas yang menampung hampir 700.000 pemukim Yahudi di tepi barat dan juga Yerusalem pada tahun 1967. Rencana perdamaian yang juga diresmikan oleh Trump setahun yang lalu membayangkan negara Palestina yang terpotong-potong bagian-bagian utama tepi barat diserahkan ke Israel. Rencana itu dinilai lebih berpihak pada Israel, terutama pada masalah-masalah utama yang memperdebatkan termasuk perbatasan dan juga status Yerusalem dan pemukiman Yahudi. Hal ini ditolak keras oleh orang-orang Palestina. Mills memperjelas pendekatan pemerintahan Joe Biden yang lebih adil terhadap konflik Israel-Palestina. Di bawah pemerintahan baru, kebijakan Amerika Serikat akan mendukung solusi dua negara yang disepakati bersama, di mana Israel hidup berdampingan dengan negara Palestina dengan aman dan damai, ungkapnya. Mills juga mengatakan perdamaian tidak dapat diterapkan di kedua sisi tanpa partisipasi dan juga persetujuan dari Israel dan Palestina dalam kesepakatan solusi akhir. Untuk memajukan tujuan ini, pemerintahan Joe Biden akan memulihkan keterlibatan Amerika Serikat yang kredibel dengan Palestina serta Israel, katanya. Ini akan melibatkan pembaruan hubungan Amerika Serikat dengan kepemimpinan Palestina dan rakyat Palestina, dia menambahkan. Menurutnya, Presiden Joe Biden bermaksud untuk memulihkan program bantuan Amerika Serikat yang mendukung program pembangunan ekonomi dan juga bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestina. Langkah-langkah untuk membuka kembali hubungan diplomatik yang ditutup oleh Presiden Amerika Serikat sebelumnya juga akan dijalankan. Pemerintahan Trump memotong dana untuk Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB yang dikenal sebagai UNRWA. Badan ini didirikan untuk membantu 700.000 warga Palestina yang melarikan diri atau dipaksa keluar dari rumah mereka selama Perang Israel pada 1948. Bantuan itu untuk menyediakan pendidikan, perawatan, kesehatan, makanan, dan bantuan lainnya ditargetkan untuk sekitar 5,5 juta pengungsi dan keturunan Palestina di tepi barat dan juga jalur Gaza, serta Yordania, Suriah, dan juga Lebanon. Amerika Serikat adalah donor utama UNRWA dan hilangnya dana tersebut telah menciptakan krisis keuangan bagi badan tersebut. Seperti diketahui, pemerintahan Donald Trump menutup kantor organisasi pembebasan Palestina di Washington DC pada September 2018 lalu. Dengan itu secara efektif menutup misi diplomatik Palestina ke Amerika Serikat.
Mills mengatakan Amerika Serikat berharap bisa bekerja perlahan membangun kepercayaan di kedua sisi untuk memungkinkan tercapainya solusi dua negara. Menurutnya, untuk mencapai tujuan itu, Amerika Serikat akan mendorong pemerintahan Israel dan Palestina menghindari langkah sepihak yang membuat solusi dua negara lebih sulit. Contohnya seperti aneksasi wilayah, aktivitas pemukiman, pembongkaran hasutan untuk melakukan kekerasan. Israel menuduh Palestina menghasut kekerasan. Otoritas Palestina dituding membayar keluarga dari narapidana. Amerika Serikat akan mempertahankan dukungannya yang teguh untuk Israel, ungkapnya. Caranya dengan menentang resolusi sepihak dan tindakan lain dalam badan internasional yang secara tidak adil mengecilkan Israel, serta mempromosikan kedudukan dan partisipasi Israel di PBB dan juga organisasi internasional lainnya. Namun pemerintahan Joe Biden menyambut baik normalisasi hubungan baru-baru ini antara Israel dan sejumlah negara Arab. Biden akan mendesak negara-negara lain untuk menjalin hubungan. Namun kami mengakui bahwa normalisasi Arab-Israel bukanlah pengganti perdamaian Israel-Palestina, kata Mills. Sementara itu, Masya Allah, Joe Biden mulai desak Israel stop pembangunan pemukiman Yahudi hingga pembongkaran rumah Palestina. Juru bicara Departemen Luar Negeri atau DEPLU Amerika Serikat meminta Israel menghentikan pembangunan pemukiman Yahudi, aneksasi tanah dan juga pembongkaran rumah warga Palestina. Seruan Departemen Luar Negeri Seruan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat itu dilaporkan surat kabar Palestina Al-Ayam. Pernyataan juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat yang berbicara tanpa menyebut nama itu muncul sebagai tanggapan atas tindakan Israel menghancurkan desa Palestina Humsah di lembah Yordania yang diduduki. Kami mengetahui apa yang sedang terjadi, ungkap juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat itu kepada surat kabar Palestina. Kami percaya bahwa Israel dan otoritas Palestina tidak boleh mengambil tindakan sepihak yang akan meningkatkan ketegangan dan merusak upaya yang dilakukan untuk mendorong solusi dua negara, papar dia, dilansir memo. Dia menyatakan bahwa tindakan sepihak itu meliputi pencaplokan tanah, pemukiman, pembongkaran rumah, menghasut kekerasan dan juga membayar kompensasi bagi orang-orang yang dipenjara karena melakukan tindakan kekerasan. Perlu dicatat bahwa Departemen Luar Negeri Amerika Serikat tidak pernah mengkritik tindakan Israel di wilayah Palestina yang diduduki di era pemerintahan mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Joe Biden tampaknya mengambil arah yang berbeda dengan Donald Trump dalam menjalin hubungan dengan Israel.